Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan ngebahas tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, akan ada materi apa aja sih tentang konsep ilmu ekonomi ini? Jadi, ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam konsep ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi. Nah, kalian udah pada tahu belum apa itu ekonomi? Nah, kita harus tahu dulu ekonomi itu apa sih? Jadi, ekonomi itu berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomi. Oikonomi ini berasal dari 2 kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu yaitu rumah tangga, dan nomos yaitu aturan. Ekonomi ini memiliki 2 arti, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Ekonomi dalam arti sempit yaitu aturan rumah tangga, dan dalam arti luas yaitu ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita lanjut, mengapa sih kita perlu mempelajari ekonomi? Tujuan mempelajari ilmu ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Kita lanjut, ada pula kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kita lanjut, pokok pembahasan yang kedua yaitu motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Motif adalah alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Motif ekonomi terdiri dari ingin memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, dan lain sebagainya. Sedangkan motif non-ekonomi yaitu motif yang dilandasi ketulusan tanpa mengharapkan imbalan. Prinsip adalah dasar atau asas orang melakukan tindakan. Prinsip ekonomi berbunyi memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Tindakan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang. Kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu masalah utama ekonomi. Kelangkaan kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Penyebab kelangkaan yang pertama yaitu keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia. Yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya. Yang keempat yaitu pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang kelima yaitu bencana alam. Yang keenam yaitu perbedaan letak geografis. Yang ketujuh yaitu pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Yang kedelapan yaitu kemampuan untuk memproduksi rendah. Yang kesembilan yaitu perkembangan teknologi berjalan lambat. Kita lanjut, bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Yang pertama yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua yaitu menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga yaitu mengelola keuangan secara efisien. Yang keempat yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu memanfaatkan bahan substitusi. Yang keenam yaitu mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Kita lanjut, skala prioritas kebutuhan. Urutan kebutuhan yang disusun secara struktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Cara membuat skala prioritas yaitu yang pertama menulis semua kebutuhan, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kedua yaitu membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Yang ketiga yaitu memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Yang keempat yaitu memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Kita lanjut ngebahas pokok pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam kebutuhan. Menurut intensitasnya ada primer, sekunder, dan tersier.
Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya perlengkapan setelah kebutuhan utama atau primer terpenuhi. Contohnya peralatan elektronik seperti gadget, televisi, dan lain sebagainya. Tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya kepemilikan barang-barang mewah. Contohnya jet pribadi, villa mewah, koleksi mobil sport. Kita lanjut, menurut sifatnya, jasmani. Jasmani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua yaitu rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita, hanya dapat dirasakan manfaatnya seperti ibadah, liburan, dan pendidikan. Kita lanjut, menurut subjek ada individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan orang lain. Contohnya, stetoskop dibutuhkan oleh dokter. Yang kedua yaitu individu. Kebutuhan bersama merupakan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang seperti puskesmas, jalan raya, dan sekolah. Itulah hasil presentasi saya tentang konsep ilmu ekonomi. Kalau ada kesalahan kata atau kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.